Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Taman Siswa Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kelompok 2, Manajemen Pemasaran. Kami dari kelompok 2, Manajemen Pemasaran, yang bergontakan 4 orang dan saling bekerja sama dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Yuni Chandra, SE, MM. Pemateri pertama yaitu Fauzan Azim. Dan ekuitas merek. Merek adalah produk barang atau jasa yang dimensinya mendiferensikan atau memberikan batasan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa yang lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Merek juga memiliki peran tersendiri yang berharga bagi perusahaan, yaitu seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik pada perusahaan maupun pelanggan. Yang kedua yaitu tentang peran merek. Daun peran merek sebagai berikut. Merek mengidentifikasikan sumber atau pembuatan produk yang memungkinkan konsumen, bisa individual atau organisasi, untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja kepada pabrik atau distributor tertentu. Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan. Merek dapat menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah memilih produk kembali. Pemateri kedua, Latifah Basrah. Model ekuitas merek. Yang pertama, diferensi mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lainnya. Yang kedua, energi mengukur arti momentum merek. Yang ketiga, relevansi mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat, diri mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Yang kelima, pengetahuan mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen. Model resonansi merek. Yang pertama, memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk dan kebetulan pelanggan tertentu. Yang kedua, tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyatanya dan tidak nyata secara strategis. Yang keempat, mendapatkan respon pelanggan yang tepat dalam hubungan dengan penilaian dan perasaan terkait dengan merek. Yang keempat, mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas instan aktif antara pelanggan dan merek. Membangun ekuitas merek. 1. Memilih elemen merek. Dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dapat dilindungi. Yang kedua, merencanakan kegiatan pemasaran holistik. Memilih saat yang tepat untuk menghubungkan pemasaran internal dan eksternal, menghidupkan merek bagi karyawan. Yang ketiga, mengangkat asosiasi sekunder. Pemateri ketiga, Fadia Febriani. Ukur ekuitas merek. Yang pertama ada audit merek atau brand audit. Adalah
adalah produser yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber ekuitas mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengangkat ekuitasnya. Yang kedua, studi penelusuran merek. Mengumpulkan data kuantitatif dari konsumen secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar konsisten tentang bagaimana kinerja merek dan program pemasaran mereka pada aspek-aspek kunci. Merencanakan strategi penerapan merek. Strategi penerapan merek, perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang ada. Materi keempat, Herdi Chandra. Itu merencanakan strategi penetapan merek. Yang pertama, keputusan penetapan merek. Penetapan merek adalah kekuatan yang begitu besar sehingga hampir tidak ada barang yang tidak diberi merek. Ada 4 strategi umum yang sering digunakan. Yang pertama, nama individual. Yang kedua, nama keluarga selimut. Yang ketiga, nama keluarga terpisah untuk semua produk. Yang keempat, nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Selanjutnya, perluasan merek atau brand extension. Banyak perusahaan memutuskan untuk melipat gandakan aset mereka yang paling berharga dengan memperkenalkan sejumlah produk baru di bawah nama merek terkuat mereka. Di dalam perluasan merek terdapat keunggulan dan kekurangan. Keunggulan perluasan merek. Yang poin pertama, meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Poin kedua, efek umpan balik positif. Dan ketiga, penciptaan nilai tambahan. Keempat, pemanfaatan atau kesetiaan konsumen. Dan keempat, efisiensi biaya pemasaran. Selanjutnya, kekurangan perluasan merek. Pada sisi buruknya, perluasan ini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Jika perusahaan meluncurkan perluasan yang dianggap konsumen tidak tepat, mereka dapat mempertanyakan integritas merek atau menjadi bingung dan mungkin bahkan frustasi. Sekian presentasi kami. Mohon maaf dari kami jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan.